Salam, selamat malam Ibu Bapak, salam sehat. Selamat berjumpa pada malam hari ini lewat Saat Teduh Malam melalui program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Saya memiliki pengharapan bahwa kita tetap memiliki semangat dan sukacita untuk tetap mengambil bagian di dalam pelayanan Sate malam ini. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, berdandan di masa pandemi Corona. Namun Ibu Bapak, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita mendengarkan satu pujian. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, Jeritan tangis di mana-mana. Oh, oh. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Oh, oh. Dunia sedang berduka,
manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, cerita tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengar, membaca, dan merenung firman Tuhan, marilah kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami sudah mempersiapkan diri kami, hidup kami untuk diisi oleh firman-Mu. Kami mau merenungkannya, dan kami memiliki kerinduan untuk melakukannya. Terangi kami ya Roh Kudus, agar kami mampu mengerti dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan pada malam hari ini untuk kita renungkan bersama, yaitu dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku,
dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Dengan demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang masih mendengar dan melakukannya. Berdandan di masa pandemi corona. Berdandan di masa pandemi corona. Berdandan identik dengan penampilan. Penampilan itu akan memberikan suatu keindahan yang bisa menarik untuk orang lain. Penampilan juga bisa memberikan rasa percaya diri bagi orang tersebut. Jadi, pasti kita berusaha untuk mendandani diri kita, mulai dari kepala, rambut, wajah, telinga. Kalau ke badan, kita berusaha untuk memakai baju yang indah. Ke kaki, kita bisa berusaha untuk menggunakan celana yang seindah mungkin. Di tangan kita, kita akan menghiasinya, bahkan sampai kuku-kuku wanita dicat seindah mungkin. Dan juga kaki kita, kita perlengkapi dengan sepatu yang bermacam-macam ukuran atau beragam-ragam model. Semuanya itu kita jadikan sebagai suatu penampilan untuk memberikan daya tarik bagi orang lain dan rasa percaya diri. Nah, tapi sayang saudara-saudara, ini sangat terbatas untuk bisa memberikan satu penampilan fisik yang lebih menarik di masa pandemi. Namun, di masa pandemi ini, kita berusaha untuk tampil dalam hal mengatasi jangan sampai kita terkontaminasi atau terjangkiti virus corona. Di masa pandemi ini, paling yang kita lakukan untuk bisa memperlengkapi diri adalah memakai masker, memakai sarung tangan, ya, baju-baju yang indah, sangat terbatas untuk bisa kita pakai. Sepatu yang indah yang kita miliki, terbatas tempat di mana kita menggunakannya. Jadi penampilan fisik sangat terbatas. Terbatas di dalam merias wajah, rambut, memakai pakaian, dan seterusnya. Itulah dampak pandemi virus corona terhadap penampilan bagi setiap orang. Sehingga penampilan kita tidaklah terlalu menarik, tetapi semuanya biasa-biasa saja. Nah, bagaimana saudara-saudara di dalam masa pandemi ini kita tampil sebagai pengikut-pengikut Kristus? Oh, sesungguhnya bukan hanya jasmani kita, fisik kita yang kita mau dandani supaya terlihat cantik, supaya menarik, tetapi sesungguhnya rohani kita harus kita dandani dengan kelengkapan-kelengkapan, mulai dari kepala, yaitu rambut, telinga, wajah, sampai ke badan, memakai baju, celana, tangan menggunakan perhiasan, dan kaki. Apa semua kelengkapan rohani itu? Sangat jelas Ibu Bapak dari pembacaan kita. Kelengkapan rohani yang pertama adalah ikat pinggang dan baju sirah. Ikat pinggang berbarengan dengan baju dan celana. Ikat pinggang gunanya untuk memperketat, mempererat sehingga celana tidak kedodoran atau apalah yang sehubungan dengan kaki ke bawah. Karena kalau kedodoran, kita pasti malu dipandang orang. Ya. Jadi kebenaran dan keadilan
apabila itu kita kenakan sebagai dandanan dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, maka pasti kita akan memiliki satu kepercayaan diri bahwa tidak ada jalan bagi orang lain untuk menyalahkan kita, untuk menyudutkan kita, karena tindakan kita, sikap kita adalah yang benar. Jadi kalau ada orang yang menyerang kita, tubuh kita, rohani kita, pasti kita tetap kuat. Dan kita akan tetap percaya diri bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan kebenaran dan keadilan. Yang kedua, bahwa kita perlu untuk mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil damai sejahtera. Jangan kaki kita hanya berikan penampilan dengan sepatu yang indah. Tetapi kita perlu melihat itu bahwa kaki kita ini simbolnya adalah rela untuk memberitakan Injil. Jadi saudara dan saya semuanya dipanggil untuk turut ambil bagian di dalam pemberitaan Injil, sehingga damai sejahtera itu, keselamatan itu bisa diterima dan diwarisi oleh orang-orang lain. Nah, berikanlah waktu saudara, relalah untuk bisa menyampaikan kepada dunia tentang Injil damai sejahtera itu. Dan yang berikut adalah iman. Iman ini kita jadikan sebagai perisai. Di samping bertahan yang akan mampu memadamkan segala panah api di dalam segala keadaan dan kondisi. Jadi perisai ini ya alat penahan, pelindung diri untuk menahan serangan apapun yang datang. Jadi iman akan mampu menghadapi segala tantangan dan masalah yang kita hadapi. Iman itu mau menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Allah, mengimani Allah sebagai Allah satu-satunya penguasa atas langit dan bumi, yang berkuasa, yang mengasihi dan mampu menolong kita. Sehingga sekalipun kita susah saudara-saudara, sekalipun kita terbuang dari orang lain, sekalipun kita saat ini mungkin kehilangan sesuatu pekerjaan atau kerabat, keluarga, namun iman kita mampu menjawab itu dalam kekuatan penyerahan diri, karena kita yakin Tuhan pasti menyaksikan, melihat, dan akan menolong kita. Nah, yang berikut adalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bagaimana kepala ini kita dandani? Secara khusus bagi ibu-ibu ya, sering ke salon, memakai bedak, ya, memakai anting-anting dan seterusnya. Sesungguhnya hidup kita selaku pengikut Kristus mendandani hidup kita dengan firman Allah adalah satu hal yang sangat berdampak kepada kita. Karena dengan firman Allah, maka kita bisa mengontrol, kita bisa mengendalikan diri kita untuk bisa mengenal mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana kehendak Allah dan mana kehendak iblis. Kepala fungsinya untuk mengolah secara akal itu. Dan firman pasti akan menyatakan kepada kita bahwa inilah kehendak Allah dan itu kehendak iblis. Nah, olehnya itu, jangan saudara-saudara menjauh dari firman Allah. Dekatkan diri saudara dengan firman Allah, sehingga saudara akan mengenal diri Anda sendiri. Saudara akan mengenal sikap dan perilaku saudara sendiri. Dan saudara akan bisa membedakan untuk membuang mana kehendak iblis dan untuk menerima dan memperlihatkan dalam sikap mana kehendak Allah. Nah,
itulah dandanan yang sempurna, saudara-saudara, sebagai kekuatan kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Olehnya itu, kuatlah, dandanilah hidup saudara dengan kelengkapan rohani ini, sehingga saudara akan mampu bertahan di dalam setiap keadaan. Kalau sekarang corona sedang membuat ketakutan, membuat kecemasan, membuat kesusahan, kekhawatiran, dan seterusnya. Tetapi ketika saudara menjadikan kelengkapan rohani, saudara adalah orang yang akan mampu bertahan, orang yang akan mampu menyaksikan kekuatan dan kuasa Allah, kasih dan pertolongan Allah. Olehnya itu, mari saudara-saudara bertahan, kuatlah dalam doa, dan senantiasa berserah kepada Tuhan. Yesus telah menyempurnakan kasih dan kuasanya itu untuk memampukan kita. Olehnya itu, jangan gelisah hatimu, karena kelengkapan ini akan mampu membuang segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, dan lain-lain sebagainya. Kiranya penampilan hidup saudara sebagai pengikut Kristus adalah suatu penampilan rohani yang indah kelihatan, yang cantik, yang molek, disaksikan oleh orang lain, sekalipun kita berada dalam situasi yang bergumul oleh karena virus corona. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, marilah kita mendengarkan satu persembahan pujian. Saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Aku mau berserah dalam tangan, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan, hidup dan matiku.
Berilah aku Tuhan melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan, hidup dan matiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan kasih, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan kasih, hidup dan matiku. Mari kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami telah menikmati persekutuan dalam saat teduh malam pada malam hari ini. Terima kasih untuk kekuatan dan kuasa firman-Mu. Kiranya kami senantiasa mendandani hidup kami dengan senjata rohani. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjadi pemenang di dalam segala perkara, keadaan, dan kondisi. Siapapun kami yang terlibat di dalam persekutuan saat teduh pada malam hari ini, kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang akan selalu memberkati kami. Engkau yang akan selalu menuntun kami dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam usaha, dan di dalam segala hal. Terima kasih untuk pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja yang menghimpunkan kami untuk selalu memberi diri dan waktu sejenak di dalam merenungkan firman-Mu. Kiranya kami semua dikuatkan dan digirangkan untuk tetap percaya berserah kepada Tuhan lewat renungan-renungan sate malam. Bapa di sorga, juga kami berdoa untuk orang-orang yang selalu mendukung kami dalam terlaksananya program saat teduh malam ini. Mereka-mereka orang-orang muda yang selalu memberi diri dan waktu sehingga melalui acara rekaman dari program ini
bisa boleh terlaksana semata-mata karena kuasa dan kasih Tuhan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, kiranya kami tetap dipersekutukan dan dipersatukan dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Kami berdoa untuk kondisi dan keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang mengenal segala perkara yang terjadi. Olehnya itu, kami memohon kiranya Engkau yang akan menuntun kami pada pemulihan secara khusus dalam pandemi virus corona. Kiranya dapat berlalu dan semuanya kami sebagai satu bangsa boleh menikmati pembebasan dan pemulihan yang Tuhan sediakan. Olehnya itu, berkati semua mereka-mereka yang Tuhan pakai, pemerintah, kepolisian, para medis, dokter, dan semua orang yang Tuhan libatkan. Kiranya dengan tenaga pikiran, waktu mereka tidak akan sia-sia, tetapi itu menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk pemulihan bangsa dan negara ini, pemulihan bagi kami yang sementara bergumul. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit, entah mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan akan menguatkan iman mereka, sekalipun mereka dalam pergumulan oleh karena gangguan fisik dengan adanya penyakit, namun mereka juga tetap mendandani hidup mereka dengan perlengkapan rohani. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kini sementara mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan bagi mereka, karena banyak di antara mereka yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Namun kami percaya Tuhan akan membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh malam ini. Semuanya ini kami nyatakan kepadamu rasa syukur dan doa. Terimalah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Ibu Bapa, saat teduh malam yang boleh kita jalani bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom.